Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai Allah? Amalan apa yang paling ganal pahalanya? Ini paling afdal zikir sudah. Nah, barang siapa, ujar Nabi kita, yang membaca ini tiap-tiap hari 100 kali. 100 kali. Adalah bagi dia menyamai memerdekakan 10 orang budak, dan ditulis sebaginya 100 kebajikan, dan dihapuskan daripadanya 100 dosa. 100 kali membaca itu. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Fadilatu zikri, keutamaan zikir. Minal ayat, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni azkurukum. Artinya, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku balas zikir kalian itu. Aku balas zikir kalian itu dengan rahmatku, dengan cintaku, dengan perlindunganku, dan sebagainya. Jadi artinya setiap kali kita berzikir, maka itu dibalas Allah dengan rahmatnya, cintanya, perlindungannya, pertolongannya. Wa qala ta'ala, uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak. Wa qala ta'ala, dan firman Allah lagi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa qala ta'ala, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bila mana kalian selesai sembahyang, berzikirlah kepada Allah, baik berdiri, berduduk, atau berbaring. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, maksudnya billail, di malam hari, wan nahari, di siang hari, bil barri, di darat, wal bahri, di laut, was safari, dalam perjalanan, wal hadari, di kampung halaman, wal ghina, dalam keadaan kaya, wal fakri, fakir, wal maradi, dalam keadaan sakit, wasihati, sihat, wasiri, dan secara sembunyi, wal alaniyah, dan terang-terangan. Wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufiyah, tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wazkur rabbaka fi nafsik, berzikirlah engkau terhadap Tuhan pada diri engkau dalam keadaan merendahkan diri, wa khifatan, takut, wadunal jahri, tidak bernyaring, minal qauli, daripada perkataan, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lupa Allah.
Wa qala ta'ala fi dhammil munafiqin, Allah mencela orang munafik, wala yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Para ulama mengatakan bahwa zikir itu ada terbagi 3. Satu disebut zikrul lisan, zikir lisan. Nah, zikir lisan itu artinya setiap perkataan yang sifatnya itu ibadah, maka disebut zikir. Jadi kadang mesti zikir lisan itu ucapan Allah Allah, ucapan la ilaha illallah, salawat, subhanallah, alhamdulillah. Setiap ucapan yang kita ucapkan itu merupakan ibadah, maka itu disebut zikir lisan. Seperti apa? Seperti amar ma'ruf misalnya, nahi munkar, membaca kitab-kitab tentang hukum Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca tafsir Al-Quran, itu disebut zikrul lisan. Nah, zikrul lisan. Yang kedua, zikrul arkan, zikir anggota tubuh. Setiap pekerjaan kita yang sifatnya itu adalah ibadah, itu zikir. Ruku' itu zikir tubuh. Sujud zikir tubuh. Walaupun kada berbunyi, kan kada ada bunyinya tuh. Ruku', sujud, karena itu ibadah, zikir ngaran. Orang berwudu, zikir. Orang mencari duit yang halal untuk menafkahi keluarganya yang wajib dinafkahinya, mulai rumah sampai berusaha sampai bulik, zikir tubuhnya itu, zikrul arkan. Perempuan-perempuan yang bekerja di rumah, memasak nasi untuk suaminya, zikir tubuhnya. Perempuan-perempuan yang menyusui anaknya, zikir tubuhnya. Itu zikrul arkan. Pegawai-pegawai, pejabat-pejabat yang bekerja di kantornya untuk mensejahterakan rakyat, untuk memudahkan urusan rakyat, untuk memikirkan, merancang bagaimana agar mereka umat Islam ini dapat kenyamanan, zikir arkan, zikir tubuhnya. Nah, yang ketiga, zikrul janan, zikir hati. Nah, zikir hati. Zikir hati bukan hanya dalam hati mengucapkan Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah, zikir hati termasuk adalah tafakkur, berfikir. Tafakkur. Setiap tafakkur yang sifatnya ibadah, itu zikrul janan, zikir hati. Zikir hati. Kita memikirkan tentang kelakuan kita, perbuatan kita di masa lalu. Kita pikirkan mana yang baiknya ada juga kah? Mana yang dosanya ada juga kah? Kalau kita minta ampun kepada Allah. Nah, mengingat-ingat itu zikir hati. Zikir hati. Jadi artinya kada sulit kita berzikir kepada Allah itu dengan zikir yang banyak. Kada aneh ada orang yang 24 jam zikir. Bisa terjadi, nyaman terjadi kalau kita mau. 24 jam dalam keadaan zikir. Kadang-kadang serentak, mulut zikir, hati zikir, tubuh zikir, sembahyang contohnya. Nah, sembahyang itu full zikir. Mulut kita mengucapkan zikir, hati kita khusyuk zikir, tubuh kita ruku sujud berdiri zikir. Dalam sembahyang zikir seluruh tubuh.
Nah, dalam kita bekerja mencari yang halal, memelihara anak, menyusui anak, nah itu kadang-kadang hati kita lupa kepada Allah. Menurut kita pun kadang-kadang kada berzikir, tapi hanya tubuh berzikir. Itu pun ada hitungan pahala dari Allah. Nah, tapi yang namanya zikir kepada Allah itu akan dibalas oleh Allah. Azkurkum, aku balas zikir itu. Tentu tidak terlepas dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, setiap amal itu termasuk zikir mesti diniatkan dengan niat yang bagus. Dan kalau kita kada punya niat, amalan apapun yang kita kerjakan tidak akan ada arti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita bekerja walaupun kelihatannya dunia, jual beli, tapi kalau itu halal dan untuk nafkah, ini dicatat sedikit, untuk nafkah, lain untuk menambah kekayaan itu kada kau diniatakan apa-apa. Untuk nafkah aku kada bercari hari ini kayak memberi makan anak buah. Nah itu ini usaha yang jadi zikir nih. Mun aku hari kada turun ke pasar, kada berdagang, kada beli duit kayak penukar beras, memberi makan anak bini. Nah usaha semacam ini yang disebut zikir. Bukan usaha yang menambah misalnya sudah berisi ini anak dua, anak tiga, itu lain zikir itu. Itu mengumpul kekayaan ngarannya yang kada zikir itu. Kalau pun dikira bila usaha yang halal semua zikir kada. Itu usaha zikir itu usaha yang menafkahi. Atau kita usaha yang sudah kita niatkan duitnya ini untuk kita gunakan fisabilillah. Nah itu zikir. Kita ada duit, tapi kita hendak berusaha supaya hasil usaha ini untuk kepentingan sabilillah. Nah itu usahanya usaha zikir. Nah, jadi usaha-usaha zikir, kelakuan-kelakuan zikir tadi itu dibalas oleh Allah dengan niat tentunya. Niat. Apa niatnya? Ya sekadang-kadangnya kita ambil satu niat yang bagus adalah ibtigha mardhatillah, yaitu menuntut mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sudah pahala dah. Ayo bermasak di dapur sagan laki supaya Tuhan ridha lawan gawianku, dapat pahala. Menyusui anak bini, menyusui anak kalau kau lagi beramalan, kita barak setiap malam, yasin tiap malam, gara-gara anak halus semuaan pray. Tapi kadang kalah dengan menyusui, asal niatnya ibtigha mardhatillah, asal niatnya mencapai keridhaan Allah, kadang kalah pahala. Kadang kalah pahala. Kan ini zikrul arkan, zikir tubuh. Kalau kita baca Quran itu zikrul lisan, zikir lisan. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai kepada Allah. Itu aja, jangan sampai lupa kepada Allah. Bila kita lupa kepada Allah ini, karena akibatnya kita lupa diri. Nah, bila lupa diri, ya sudah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian lupa kepada Allah seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah lupakan diri mereka. Nah, maka jadilah kalian orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar daripada taat kepada Allah. Jadi semua dosa itu timbulnya berasal adalah daripada lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang itu zikir, selama orang itu ingat kepada Allah, Allah akan jaga orang ini. Allah akan jaga dari segala macam kemaksiatan. Dan berzikir itu jangan sedikit, banyak. Kalau kita guring misalnya, nah guring itu kita berniat guring nih. Guring pertama niat kita untuk menjaga tubuh, yang mana Allah suruh menjaga tubuh ini. Tuhan nyuruh kita menjaga tubuh nih. Kita guring menjaga tubuh. Yang kedua kita guring supaya kita bangun rajin beribadah, mengabdi kepada Allah. Guring 4-5 jam adalah guring yang berpahala. Zikir ngarannya, guring zikir. Guring zikir. Orang misalnya guring bacaan
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Taguringan kada tontong. Kung tontong sudah itu zikir tabaraknya. Kung tontong. Jadi guring itu bukan sesuatu yang sia-sia, asalkan kita bisa mengolah guring supaya jadi pahala. Nah, jadi kita guring untuk menjaga kesehatan tubuh yang mana disuruh Allah menjaganya, dan kena bila bangun supaya rajin untuk beribadah kepada Allah. Nah, guring 4 jam, zikir kita 4 jam. 4 jam, jadi sehari 24 jam, 4 jam sudah selamat dengan zikir. Nah, kini kita sembahyang, kita baca Quran, kita menuntut ilmu, semuaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal akhbar, dan daripada hadis-hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, yaqulullah azza wa jalla, ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatah. Allah berfirman, aku bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku dan bergerak dengan aku 2 bibir. Artinya selama orang yang berzikir itu, maka Allah menyertai orang itu. Arti Allah menyertai itu artinya pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah menyertai orang ini kemanapun ia pergi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man ahabba an yarta'a fi riyadil jannah falyukthir zikrallah azza wa jalla. Barang siapa yang ingin bersenang-senang di taman-taman surga, hendaklah dia perbanyak berzikir kepada Allah azza wa jalla. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah, ayyul a'mal afdalu, amalan apa yang paling disukai Allah? Amalan apa yang paling ganal pahalanya? Maka Rasulullah menjawab, antamuta wa lisanuka ratbun bi dzikrillah azza wa jalla. Amalan yang paling disukai Allah, amalan yang paling besar pahalanya, bahwa engkau mati, lisan engkau itu basah dengan berzikir kepada Allah. Ini orang yang akhir kalamnya itu zikrullah, itu zikir yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabarak wa ta'ala, idza zakarani 'abdi fi nafsi zakartuhu fi nafsi, wa idza zakarani fi mala'in zakartuhu bi mala'in khairin min mala'i. Apa idza taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu dira'a. Allah berfirman, bila berzikir kepadaku hambaku di dalam dirinya, surangan aja, berkhalwat di kamar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, Allah, Allah di kamar, maka aku pun, ujar Tuhan, menyebut dirinya itu di dalam zatku. Dan bila si hambaku itu berzikir di majlis, di tengah-tengah orang banyak, dia berzikir, aku pun berzikir, aku pun menyebut dia bi mala'in khairin min mala'i, di majlis yang lebih baik daripada majlisnya. Allah mengumumkan kepada para malaikat, kita berzikir, orang 1000, 2000, 3000 berzikir, Allah kumpul malaikat yang lebih daripada ini banyaknya. Allah umumkan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan telah berzikir kepada aku pada saat ini. Wa idza taqarraba minni shibra, bila mana hambaku itu mendekatkan diri kepadaku sejengkal sakilan, taqarrabtu minhu zira'a, maka aku mendekat daripada dia 1 hasta. Jadi dia Tuhan, kalau hambaku terbaparak lawan aku sakilan, aku parakinya sehasta. Nilainya sehasta, aku sadapa. Beliaunya berjalan, aku datanginya dalam keadaan berlari. Nah, artinya bila mana kita beramal, beribadah, berzikir sekali, Allah balas 10. Nah, kita mendekatkan diri sekilan, Allah sehasta. Artinya kita berzikir sekali, balasannya 10. Kalau kita 10, 100. Nah, tak banyak Tuhan terus. Tak banyak Tuhan terus.
Kalau kita 100, 1000 membalasnya. Nah, al-hadis. Wa minal azhar qaulul Hasan Basri, az-zikru zikrani, zikrullah azza wa jalla baina nafsik wa baina Allah azza wa jalla ma ahsanahu wa a'zama ajrah. Bermula zikir itu ada dua. Pertama, zikrullah antara diri engkau dan Allah. Alangkah baiknya, alangkah besar pahalanya. Zikir kita dan Allah. Ya tadi menyebut la ilaha illallah, Allah, misalnya itu zikir kita dengan Allah. Wa afdalu min dzalik, yang lebih afdal dari yang demikian, zikrullah subhanahu inda ma harrama Allah azza wa jalla, berzikir kepada Allah ketika sesuatu yang Allah haramkan. Nah, kita dihadapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lalu kita berzikir kepada Allah, mundur daripada yang diharamkan itu, lebih ganal lagi, lebih besar lagi pahalanya. Ada maksiat di hadapan kita, ingat lawan Tuhan, oh ini Tuhan kada boleh, kok kada jadi. Nah, itu lebih besar lagi, lebih afdal lagi. Fadilatu majalisi zikri, fadilah majlis zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan wa zikrina Allah azza wa jalla illa haffat bihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahum Allah ta'ala fi man 'indah. Tidaklah duduk bermajlis suatu kaum akan suatu majlis, di situ mereka berzikir kepada Allah azza wa jalla, melainkan meliputi dengan mereka itu oleh malaikat, dan meliputi akan mereka itu rahmat Allah. Jadi banyak malaikat pada kita yang ada nih. Kita ini misalnya berapa orangnya, 1000 umpamanya. Malaikat kan ada hitungan lagi menghadir di tempat itu. Kenapa? Allah liputi majlis itu dengan malaikat. Misalnya hadir 10.000 malaikat, berjuta-juta hadir di majlis itu. Berjuta-juta hadir. Tidaklah bermajlis suatu kaum dengan majlis, di situ mereka berzikir kepada Allah, melainkan meliputi dengan mereka oleh malaikat. Diliputi oleh malaikat. Dan meliputi akan mereka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebut mereka pada orang-orang yang di sana. Malaikat artinya malaikat yang hadir di sini sering banyakkan orangnya, dan lagi nama-nama kita satu persatu disebut oleh Allah di sana. Sepulan bin pulan, sepulan bin pulan, bulan bin pulan berzikir kepadaku di majlis Nah, Allah sebut nama kita satu persatu di majlis yang lebih baik dari majlis ini, di hadapan orang-orang yang lebih baik daripada ini. Fadilatu tahlil, keutamaan tahlil. Tahlil itu artinya la ilaha illallah. Itu disebut tahlil. Orang berzikir itu ada dengan zikir tahlil. Zikir tahlil itu adalah zikir la ilaha illallah. Ada orang berzikir dengan zikir jalalah. Zikir jalalah, zikir Allah, Allah, Allah. Itu ngarannya banahan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Paling afdal yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini paling afdal zikir sudah. Nah, paling afdal zikir tahlil la ilaha illallah. Makanya orang hendak mati, kalau nyakawa itu sudah dijamin Tuhan masuk surga. Aman kana akhiru kalami la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kullu yawmin mi'ata marra, kanat lahu idla ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Nah, barang siapa, ujar Nabi kita, yang membaca ini
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap-tiap hari 100 kali. 100 kali. Adalah bagi dia menyamai memerdekakan 10 orang budak dan ditulis baginya 100 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 100 dosa. 100 kali membaca itu tiap-tiap hari, ulla yaumin mi'ata marrah. Menjadi jar Imam Nawawi mengatakan, kalau kita mendengar macam ini, nah padilat amal nih. Ini kita mendengar nih. Jar Nabi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca itu ya Nabi 100 kali sehari, sama lawan memerdekakan 10 budak. Ditulis pulang 100 kebajikan, dihapus 100. Nah kita mendengar itu. Bila kita seumur hidup kada biasa membaca itu, kita termasuk orang yang kada mengamalkan ilmu. Nah kita mendengar melalui hadis ini sampai kita mati kada pernah baca-baca 100 kali sehari itu, berarti kita termasuk golongan orang yang kada mengamalkan ilmu. Tapi kalau kita baca walaupun sekali, setelah mendengarnya sekali kita baca, seumur hidup sekali biasa, sudah gugur daripada tuntutan Tuhan itu. Sudah gugur. Di akhirat kini dia Tuhan mana bubuhan membaca itu 100 kali. Karena termasuk kita. Masa umur hidup kada semua membaca. Amun suah sekali sehari, hari Jumat apabila biasa sekali membaca. Nah masuk dalam golongan itu. 100 kali sehari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 itu kada perlu pol. Medikitan nggak ada apa-apa juga, misalnya yang subuh kita baca sarawih misalnya. Kaina habis zuhur kita baca pulang kena 50, habis asar kita baca pulang 25, 100. Itu mer mengaridit, amalan mengaridit kada apa-apa juga. Kalau kawaptis kada kawa. Pokoknya sehari 100. Nah, mengamalkan dosa kali seumur hidup itu gugur sudah tuntutan. Nah, masuk dalam golongan orang-orang yang mengamalkan itu. Salli wa sallim ya salam